akurat mencerahkan cerah bahasaku, cerah perang. Selamat datang di SMP Negeri 14 Depok. SMPN 14 Depok terletak di Kota Depok, tepatnya di Kecamatan Bojongsari, yang beralamat di Jalan Kemanggaran 2, nomor 20, Kelurahan Duren Seribu. SMPN 14 Depok berdiri sejak tahun 1997. Adalah visi, misi, dan tujuan SMPN 14 Depok. SMPN 14 Depok mengedepankan dalam jiwa keseharian untuk mewujudkan anak yang berkepribadian baik dan berkarakter. Di sini bukan hanya diajarkan tentang akademi saja, tetapi para siswa juga diberi kesempatan untuk menjajal dan mengembangkan kreativitas mereka sesuai dengan bakat dan minat belajar berorganisasi. Di antaranya dapat melalui OSIS ataupun melalui ekstrakurikuler, yaitu pramuka, prohis, multimedia, paskibra, seni musik, menyanyi, PMR, voli, basket, sepak bola, pencaksilat, karate, dan BTQ. Itu semua dapat mengasah dalam berkompetisi, berkolaborasi, berorganisasi, bersosialisasi, dan juga berprestasi, sehingga dapat menjadikan generasi yang cerdas bagi nusa dan bangsa. Selamat pagi, sahabat Laras News. Pagi ini kita telah berada di SMP Negeri 14 Kota Depok. Coba tepatnya di wilayah dulu. Ini hari kedua Alexander Graham Bell. Nah, ada yang MPLS hafalnya banyak dan Alexander Bell-nya nggak hidup. Nah, Pengalaman semua itu nempel di kalian masing-masing. Itu biar kebaca, nah jangan diliput kamu. Ya, ini yang nggak pakai jangan senyum-senyum. Baik, selamat pagi sahabat Arus dan keluarga besar pagi ini kita telah berada di SMP Negeri 14 Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Di hari yang kedua, masa pengenalan lulusan sekolah atau orang yang mengenalnya dengan singkatan MPLS, kita akan melihat dan di hadapan kita ada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 14 dengan siapa Pak? Hehen Hendra. Pak Hehen Hendra, Magister Manajemen. Baik, apa kabar Pak Hen? Baik, alhamdulillah sehat. Pak, MPLS di hari kedua ini siswa kelas 7 tahun 2023 ini masuk angkatan ke berapa sih Pak? Masuknya angkatan ke-28 di SMA Negeri 14 Depok ini. Masuknya kan berapa? Angkatan 28. 28. Baik, sahabat Arus, dengan silih bergantinya kepala sekolah pasti mempunyai program-program Pak ya. Ya. Baik, Pak, MPLS ini dilakukan berdurasi berapa hari Pak? Nah, 3 hari. 3 hari. 3 hari. Hari pertama kemarin? Hari pertama selain pembukaan juga materi pokoknya adalah tentang kepemimpinan buat mereka, karena mereka itu adalah calon pemimpin. Hari kedua ya itu hari ini itu akan ada materi dari Polres Metro Depok ya. Dia materinya tentang kenakalan remaja dan pendidikan lalu lintas ya, karena anak-anak kita pasti dia senang menggunakan kendaraan ya.
Baik. dan pergaulannya harus baik. Kemudian dari materi dari gurunya atau udah yang terprogram juga adalah tentang kesadaran berbangsa dan wawasan Wiyata Mandala. Baik. Untuk hari kedua. Baik, Pak Hen, yang Ya. nggak kalah pentingnya, di tahun angkatan ke-28 ini, program apa sih Pak yang telah dan akan dijalankan di SMP Negeri 14, khususnya di masa kepemimpinan Bapak sebagai kepala sekolah, agar prestasi baik akademik maupun non-akademik bisa ditorehkan oleh siswa? Untuk meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik, kami di sini dibentuk wakil bidang untuk dibentuk wakil bidang prestasi gitu ya. Jadi wakil bidang prestasi itu tambahannya dari yang secara umum ya. Itu mereka ada 3 orang wakil bidang di sana. Nanti ada yang untuk akademik ya, seperti untuk O2SN. Kemudian untuk non akademiknya tentang prestasi yang di olahraga, di prestasi di seni gitu. Dia dari awal mencari bibit-bibit atau bakat-bakat anak-anak tersebut sehingga nanti akan diolah sedemikian rupa. Baik. Baik, sahabat Arusnya, itulah penuturan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 14. Kita doakan bersama. Semoga keluarga besar SMP Negeri 14 dengan berlangsungnya MPLS tahun angkatan ke-28 ini bisa terus lakukan torehan prestasi yang terus berkesinambungan. Saya Mugiono melaporkan dari SMP Negeri 14 Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Baik, sahabat Arusnya, setelah kita tadi bincang-bincang dengan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 14, saat ini di hadapan kita ada Ibu AKP Pol Eli dari Polres Metro Kota Depok. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik, sehat, Baik. Pak. Siap. Bu, sedikit Bu, korelasi antara MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, dengan Dinas Kepolisian, Polri, Polisi Republik Indonesia, khususnya Polres Metro Kota Depok. Apa nih Bu materi ini yang nanti akan dibawakan? Oh ya, baik. Terima kasih. Memang betul kami datang ke sekolah untuk menyampaikan edukasi terkait dengan tertib lalu lintas, kenakalan remaja. Korelasinya amat sangat dekat sekali ya. Artinya melekat kepada anak-anak. Kenapa? Karena generasi usia di usia dini, apalagi ini masanya masa sekolah menengah pertama, di mana anak-anak kita masih labil ya, artinya masih dalam untuk ke dewasa tuh masih banyak pikiran mereka untuk mau kemana gitu ya. Kemudian kami dari Satlantas terkait edukasi tertib lalu lintas ingin membangun adik-adik kita untuk membuka mindsetnya, karena mereka dalam waktu dekat akan berkendara roda 2 maupun roda 4 ataupun teknik menyeberang, karena saat ini kalau menyeberang dalam hal sepele ya, dianggap sepele, namun demikian ada teknisnya menyeberang. Kemudian dalam hal berkendara juga mereka akan memasuki masa untuk mendapatkan surat izin mengemudi. Untuk itu mereka harus memahami dulu secara teori, artinya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, kita perkenalkan kepada adik-adik kita supaya mereka lebih paham apa itu namanya lalu lintas, kemudian apa itu namanya pergerakan rambu lalu lintas di jalan, kemudian marka jalan, kemudian hak prioritas kendaraan yang memang harus kita lewati supaya tetap lancar, kemudian cara mereka untuk bisa mutar ke kiri ataupun dari putaran keluar dari gang, supaya mereka mengerti bagaimana harus bersikap dan berkendara, serta persiapan mereka untuk berkendara, yaitu siap diri, siap kendaraan, kemudian siap tata tertib peraturan lalu lintas, di mana tentunya tujuan kita adalah untuk meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas, mengurangi fatalitas laka lantas, kemudian meningkatkan dan menjamin kenyamanan, keamanan, kelancaran, ketertiban lalu lintas. Itu yang kita harapkan. Nah, sejak usia dini, makanya kita berikan pemahaman edukasi terkait teori berlalu lintas. Dan kami pun dari Satlantas juga bisa memberikan edukasi terkait kenakalan remaja, di mana sekarang banyak kasus bullying, kemudian trek-trekan, kemudian pengeroyokan, kemudian ada juga kasus pelecehan seksual. Nah, untuk itu
Yang paling utama sekarang adalah zaman era digital. Nah, itu kita berikan masukan juga terkait dengan berbijak media serta bullying. Nah, itu ada apa ya, contoh banyak korban yang sudah terjadi, sehingga kita memberikan masukan kepada adik-adik supaya tetap dalam posisi kenakalan biasa, artinya tidak berhadapan dengan hukum. Demikian yang kami sampaikan, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Sobat Harusnya. Inilah bentuk kolaborasi yang apik antara pendidikan dan Polri. Semoga semuanya bisa berkolaborasi sehingga menciptakan lingkungan sekolah tertib, aman, dan taat hukum. Terima kasih. Amin. Saya Mugiono melaporkan dari SMP Negeri 14. Cerah peradaban.